GCST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat menangkap kairos Tuhan, merebut kemenangan demi kemenangan, dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Sebelum kita menutup tahun ini, ya saudara, sebelum beberapa hari lagi kita menutup tahun ini, mari punya sebuah resolusi di hadapan Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, engkau harus punya resolusi di hadapan Tuhan. Biar kekristenan kita bukan hanya sekedar Kristen biasa. Amin. Karena saya percaya bahwa setiap kita harus tahu bahwa kerinduan hati Tuhan untuk kita mengalami improvement. Kita harus improve di hadapan Tuhan. Kita harus mengalami sebuah perubahan. Katakan perubahan. Perubahan. Ya. Amin saudara. Transformasi. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tajuk Yesus Raja Damai. Amin. Yesus Raja Damai. Saya rindu saudara, mari buka Alkitab saudara dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9. Kita akan baca ayat 1, kemudian kita lanjut ayat 5 hingga 6. Yesaya pasal 9. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Ya, kitab Yesaya, saya hari ini tidak letak slide, saya harap saudara buka Alkitab saudara, amin. Yesaya pasal 9. Sudah? Kita baca sama-sama ya, Yesaya perjanjian lama. 2-3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya telah bersinar. Ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Lanjutkan saudara. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan
keadilan, dan kebenaran. Mulai bilang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Next, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara yang terkasih, di sini jelas dikatakan bahwa Dia disebut penasehat ajaib, Allah perkasa yang kekal, Raja damai. Ada 3 poin kebenaran saya mau share buat kita hari ini. Yang pertama, Yesus datang sebagai Raja damai. Tahukah saudara, Yesus datang sebagai Raja damai. Kenapa perlu damai? Kalau Yesus datang menjadi Raja damai, itu bermakna memang di bumi tidak ada damai. Betul saudara? Lawan atau oposit dari damai itu apa? Perang. Betul? Dan kita tahu bahwa sejak di Taman Eden, Adam dan Hawa yang awalnya menikmati hubungan bersama dengan Allah, menikmati keharmonisan, keintiman dengan Allah Bapa. Tetapi karena dosa, katakan sama-sama, karena dosa. Karena dosalah yang menghabisi hubungan atau mengganggu, menghambat hubungan Allah dengan manusia. Pada mulanya Allah rindu manusia mengalami kedamaian. Di Taman Eden mau makan apa, mau minum, mau melakukan apa, Allah berkata, semua engkau boleh nikmati. Wow, katakan wow. Siapa mau hidup di Taman Eden? Siapa mau hidup dalam perang, terus perang? Atau hidup dalam ketenangan? Saya yakin tidak ada. Dan satu perkara, karena inilah Yesus datang ke dunia. Dia menjadi Raja damai. Amin saudara. Kita akan dipakai Tuhan. Bahkan Tuhan mau melalui Yesus kita didamaikan hubungan kita dengan Allah Bapa. Tapi kuncinya satu. Yohanes 3:16 berkata, ya, dalam 4 Desember kita sudah ada Christmas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Maka Dia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga supaya yang apa kuncinya? Percaya. Katakan salam kanan kiri, engkau harus percaya. Kuncinya adalah ketika orang itu percaya, maka akan ada pembalikan keadaan. Ketika orang itu percaya, maka engkau akan mengalami kedamaian sebenarnya. Karena Yesus datang sebagai Raja damai. Yesus secara lahir, ya, Yesus sudah lahir. Tetapi persoalannya adalah, apakah Yesus sudah lahir di hati saudara? Apakah Yesus sudah lahir? Apakah engkau sudah mengundang Dia sebagai Raja damai, bertahta di hatimu, memerintah di hatimu? Atau selama ini memang hati kita masih kita perintah karena kitalah bos di dalam hidup kita? Tengok kanan kiri. Saya yakin engkau bukan begitu. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, jangan lupa Yesus Raja damai. Dan sudahkah Yesus lahir di hati kita? Saya berdoa setiap umat percaya merayakan Christmas itu bukan hanya sekedar perayaan, tetapi pastikan hidupmu dan saya, hidup keluarga kita, ada Yesus lahir di dalam hati kita. Pastikan Raja damai itu betul-betul memerintah di dalam hidup kita. Pastikan Dia adalah nahkoda, Dia bos, Dia pemimpin dalam hidup kita, dan bukan ego kita. Maka saya percaya hidup kita akan mengalami kedamaian yang sejati. Yang kedua, dampak atau impact dari kelahiran Yesus. Ketika Dia datang, Dia adalah Raja damai. Maka saya percaya kalau Tuhan sudah mendamaikan kita dengan dirinya, Tuhan mendamaikan kita dengan Allah Bapa, Tuhan juga mau kita berdamai dengan diri sendiri. Ada amin? Amin. Siapa yang di tahun ini
Beberapa banyak wajah saudara saya belum kenal. Tetapi siapa di antara saudara engkau belum berdamai dengan dirimu? Karena ketika kita menjadi anak Tuhan, kita mau hidup kita juga membawa damai. Terlebih dahulu, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Di sekolah Alkitab saya beberapa tahun yang lalu, saya memiliki seorang kawan. Seorang kawan satu bilik dengan saya, saudara. Dia seorang yang dikatakan cum laude itu dia di atas standar rata-rata kepandaian. Dia sangat pandai. Dalam khotbah, dalam pelayanan dia sangat pandai. Tanpa satu ketika kami sangat dikejutkan karena hidupnya kacau. Kenapa kacau? Dia ada case, saudara. Dia cukup memiliki posisi yang cukup penting di sekolah kami. Saya dengan dia nomor 1, saya nomor 2, tapi dia sangat tinggi. Tapi dia punya case yang bagi kami tidak masuk logika. Ya, yaitu apa? Singkat cerita, dia berusaha mengambil suami orang. Kami memandang dia seorang yang sangat luar biasa. Pelayanan apapun, wow. Padahal hari itu saya banyak malunya, tapi dia kelebihan confident-nya. Saya sering berkata, kenapa saya tidak sama dengan dia? Sampai satu ketika disingkapkanlah hidupnya, memalukan banyak orang. Dan waktu dia masuk konseling, saya sempat bertanya, saya duduk dengan dia, mengapa engkau lakukan hal ini? Dan ternyata dia menangis dan dia berkata, sebetulnya di dalam saya kosong. Sebetulnya saya melakukan pelayanan, belajar, bekerja. Dia hari itu belajar dan bekerja, saudara. Dia sempat belajar, bekerja, very excellent lah, ya. Dia dari background businesswoman juga, tapi dipanggil Tuhan. Tapi singkat cerita, dia belum berdamai dengan dirinya. Sehingga tanpa disadari, iblis menggoda sehingga menuntut, bahkan mengintimidasi dia tanpa disadari, sebab jiwanya kosong. Dia hatinya pahit, dia terluka, dia tidak pernah mendapat kasih sayang seorang ayah. Tanpa dia sadari, dia masih sangat muda. Dengan saya jaraknya tidak terlalu jauh, 3-4 tahun. Hari itu kami sangat muda, tapi saya tidak bisa membayangkan juga kenapa dia perlu mencari pasangan hidup, suami orang. Katakan kanan kiri, that is very wrong. Amin. Bukan wrong saja, it's very wrong, sangat salah. Dan sembari saya datang, saya dorong dia, kamu harus berdamai dengan hatimu, masa lalumu, hidupmu, supaya ke depan, masa depanmu dipulihkan. Maria hari itu juga sama, saudara. Ketika malaikat datang, coba bayangkan, Maria yang mau bersiap dirinya menjadi tunang kekasihnya Yusuf. Dalam sebuah pengalaman khusus bangsa Israel, kekudusan itu sangat dijunjung tinggi. Wanita yang menikah dia harus kudus. Dan hari itu Maria sebagai tunang Yusuf mempersiapkan dirinya. Ya, siapa di sini mau bertunang, mau menikah? Saya percaya saudara pasti penuh dengan pikiran plan ini, plan sana, plan semua, betul? Engkau mengharapkan bahwa pernikahanmu itu wow, spesial. Kenapa? Sekali seumur hidup. Maria sudah banyak planning. Sampai satu kali malaikat datang dan malaikat berkata, engkau dipilih Tuhan. Roh Kudus, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Kau akan punya baby, dan babymu itu punya panggilan destiny yang besar. Maria terkejut, saya perawan, mana mungkin saya harus mengandung? Sekalipun dengan Roh Kudus, Maria langsung ingat konsekuensinya.
wanita Yahudi yang belum menikah tapi sudah mengandung akan dirajam batu. Dengan otomatis semua pemahaman dalam diri dia membuat di dalam jiwanya pun gak tenang. Ada banyak pergumulan. Tetapi puji Tuhan, Maria berdamai dengan diri sendiri. Sehingga statementnya dalam Lukas 1 ayat 38 berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Wow, sekalipun tidak mudah, dia tahu hukumannya, dia tahu konsekuensi, dia tahu akibatnya ke depan apa yang terjadi. Tetapi Maria berani. Sebab apa? Maria berdamai dengan diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi background saudara. Saya tidak tahu apa yang mungkin menjadi kepahitan dalam hatimu. Mungkin beberapa saudara Anda punya masa lalu yang, wah pastor kelam, berat, saya tidak bisa melupakannya. Tetapi saya mau berkata, ada Raja Damai yang siap menolong engkau. Amin saudara. Ada Raja Damai, dia Raja tapi dia juga Bapamu. Dia Raja tapi dia juga adalah melalui hari ini Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dia sanggup menguatkan engkau, dia sanggup menghibur engkau. Satu hal, mari berdamai dengan diri sendiri. Amen. Ya, mari terima dirimu apa adanya. Engkau spesial, engkau adalah gambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Amin, amin. Coba katakan kanan kiri, bagi dia salam Christmas yang termanis. You are very special. Engkau istimewa. Jangan pandang dirimu rendah. Amin. Jangan pandang dirimu hina, jangan pandang dirimu kecil, karena Tuhan berkata, karena engkau berharga di mataku, maka aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, jangan dengar cakap orang. Gak ada yang amin. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Ya, seringkali kekristenan kita, ya, hati-hati saudara, kekristenan bukan hanya agama tapi hubungan. Tapi seringkali kita menjadikan apa? Agama. Apalagi saya tidak tahu, mungkin kebanyakan saudara lahir ya lahir langsung Kristen. Jadi kadang-kadang yang namanya kurang memaknai sebenarnya hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Sudah Kristen. Dari kecil sudah Kristen, gak ada korban, gak ada yang namanya sebuah teriakan ke Tuhan, gak ada yang namanya sebuah hancur hati. Tapi saya berdoa, biarlah tahun ini di antara engkau yang Raja Damai itu belum lahir, ayo panggil dia Raja Damai, biar engkau lahir di hatiku. Yang kedua, biar hidupku ketika ada Raja Damai, maka percaya engkau harus perlu belajar berdamai dengan diri sendiri. Ya, jangan jadikan background masa lalumu itu bayang-bayang terus ke depan. No, kalau kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, maka gambar diri kita harus benar. Ada amin? Gambar diri saudara dan saya bisa dilihat dari mana, Pastor? Alkitab. Firman Tuhan cukup berbicara siapa Anda dan saya. Kalau Alkitab berkata engkau berharga, jangan peduli cakap orang. Apakah engkau punya background dari mungkin keluarga yang miskin? Apakah engkau punya background gak ada pendidikan? Apakah backgroundmu saudara itu tidak perlu di hadapan Tuhan? Tuhan perlu hatimu. Ada amin? Coba semua tangan letakkan di hatimu. Ikuti saya berkata, ini hatiku Tuhan. Pulihkan hatiku Tuhan. Aku mau berdamai dengan hidupku. Amin. Amin. Dan izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Karena engkau, setiap orang yang tidak berdamai dengan dirinya, percayalah, cepat atau lambat, Anda akan bukan menjadi pembawa damai, tetapi Anda akan menjadi pembawa peperangan.
Anda bukan jadi the peacemaker, tetapi Anda menjadi konflik atau problem maker, ya. Itu yang bahaya. Yang ketiga, kalau Raja Damai sudah lahir di dalam hidup kita, Raja Damai engkau itu terima dan bertahta dalam hidupmu. Yang ketiga, pesan Christmas sebelum Anda keluar dari pintu ini, sebelum Anda tinggalkan tahun ini, salam kanan kiri, ikuti saya, jadi pembawa damai. Jadi pembawa damai. Ada amin. Jadi pembawa damai. Mari buka Alkitab saudara, Matius 5 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Sudah dapat? Perjanjian baru. Mari baca kuat-kuat. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa kedamaian antara manusia. Allah akan menyebut mereka anak-anaknya. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia, karena mereka akan menyebut mereka anak-anaknya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam bahasa Inggris itu bagus, dia memakai kata blessed are the peacemaker, for they will call the children of God. Jadi, apakah kita dipanggil anak Allah kalau kita membawa damai, atau ciri anak Allah lah yaitu pembawa damai? Mana yang betul? Nomor 1 atau nomor 2? Ciri. Ada amin? Jadi kita terlebih dahulu itu diselamatkan, kita terlebih dahulu sudah jadi anak Allah. Dan salah satu ciri dunia melihat Anda dan saya anak Allah, kita harus membawa damai. Saya tidak sebutkan contoh nama di sini ya, nanti kecil hati. Saya panggil nama seorang yang bernama Susi. Ketika Susi pergi ke rumah, selalu keluarganya sukacita. Kenapa? Ada Susi, ada berkat. Wes. Ya, kenapa? Dia pembawa sukacita. Kalau seandainya keluarganya itu dalam kondisi yang sedih, mungkin dia mengalami masalah, kalau Susi datang itu boleh membawa sukacita. Entah dia buat joke lah, dia main lah, dia ini, tapi dia membawa sukacita. Itu salah satu bentuk Susi adalah anak Allah. Cirinya, betul? Kenapa? Dia pembawa damai. Satu kali Susi pergi ke dalam sebuah tempat, dan tempat itu mengalami pergaduhan yang sengit. Ya, satu dengan yang lain gaduh. Susi datang dan Susi menjadi penengah. Susi berkata, "Tak payah gaduh-gaduh. Lebih baiklah kita berdamai." Susi pembawa damai. Saudara yang terkasih, saya mau bertanya, siapakah di antara saudara sebelum menutup tahun ini Tuhan mau pakai engkau menjadi pembawa damai? Ada? Ada? Yang ada katakan amin. Ya, ini ada banyak pergantian terjadi, bahkan ya tidak sedikit kita mendengar tahun hadapan akan ada banyak hal yang terjadi. Ya, tahun hadapan sepertinya tahun yang gelap. Tapi saya berdoa, Anda yang datang pada hari ini, jadilah menjadi pribadi pembawa damai. Amin, saudara. Sekalipun kegelapan, tapi kalau kita dipanggil, ingat kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Disitulah destiny kita. Kalau next year ya, ingat ini, tangkap dalam rohmu. Duduk-duduklah engkau dengan kawan saudara atau family, dan tercakaplah beberapa saudara atau familymu. Hei, tak ada duit kita, habis kita. Aduh, saya berdoa Anda yang duduk di tempat ini hari ini, Anda jangan ikut-ikut mengamenkan. Ada amin? Anda harus kasih topik yang baru.
Oh, jangan kamu khawatir apa yang dimakan, minum, pakai. Masih ingat lagu lama itu? Saya lupa. Jangan kamu khawatir. Apa dikatakan? Burung di udara dia hiasi, ya, didandani kan dihiasi. Matius jelas berkata jangan kamu khawatir, dan itu adalah perintah. Masih ingat jemaat CST yang sering di sini ya? Dalam beberapa minggu yang lalu, kunci kita sukses hanya satu, simple. Matius 6:33, pegang itu. Masih ingat? Tetapi carilah apa? Carilah duit, cari kekayaan, katakan kanan kiri. Pastor beza Alkitabnya. Tapi carilah dahulu apa saudara? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa akibatnya? Semuanya ditambahkan. Semua ditambahkan. Katakan amin. Semua ditambahkan. Kerja saya biasa-biasa, semua ditambahkan. Ketika engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, hidup jangan karena gaji. Katakan amin. Nah, ini pola pikir yang harus kita ubah. Hati-hati saudara. Hidup karena berkat Tuhan. Ada amin. Ada amin. Hidup bukan karena otomatis karena ada gaji aku hidup. Gaji nggak ada aku nggak hidup. Tak boleh. Katakan kanan kiri, berubah. Katakan dulu Jum. Katakan, pasti tak kenal, saya malu. Siapa tahu sampingmu itu jodohmu. Haleluya. Yang beza jantina ya, harap diluruskan ya. Saudara, saya mau kita sama-sama upgrade iman kita. Kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan, Tuhan bawa kita di masa padang gurun? Sekali lagi, bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan mau kita naik level. Tuhan mau kita naik level. Tuhan mau upgrade iman, otot-otot iman, roh kita, ya, sukacita kita, ucapan syukur. Boleh nggak kita mengucap syukur kalau duit banyak? Katakan kanan kiri, otomatis pastor. Sudah biasa, otomatis ya. Macam apa namanya? Macam kalau kita mau pakai toothpaste ya kan? Mau pakai ya, mau dikeluarkan kita press ya. Otomatis. Ada duit, semua sehat, semua segala sesuatu oke. Mengucap syukur itu sangat mudah. Tapi bisakah kita mengucap syukur di tengah kondisi yang tidak mudah? Boleh saudara? Boleh? Boleh? Bersama Roh Kudus kita boleh. Amin. Dengan kekuatan kita sendiri saya yakin tidak mampu. Tapi bersama Roh Kudus, ingat kuncinya, jangan pernah sendirian memikul hidup. Bersama Roh Kudus. Kata damai yang dipakai dalam Matius tadi, itu dari bahasa Ibrani, ya, perjanjian lama itu dipanggil shalom. Orang percaya jangan Anda latah dipanggil shalom. Sebetulnya shalom itu maknanya sangat bermakna. Ketika engkau berkata shalom, siapa di sini yang jumpa kawan saudara terima pasti shalom. Betul, ada juga salah satu hari ini tak datang ya. Nama jemaat kita namanya shalom ya. Di hari-hari kalau panggil shalom, shalom, dia penuh dengan damai. Saudara, shalom itu damai, sejahtera. Ya, dalam bahasa Yunani itu Iren. Jadi siapa di sini namanya? Iren. Itu selalu juga sama, damai sejahtera. Lebih dari ketenangan, tidak ada gangguan di tengah kondisi atau situasi yang bergoncang. Jadi apa itu maksud dari damai? Damai itu yang ditanam di dalam kita. Makanya kita dapat itu, yang menerima itu adalah orang yang harus terima Yesus. Ada amin? Karena hanya terima Yesuslah, makanya saya percaya saudara di sini yang sudah ngalami, saudara setuju. Di dalammu damai, di dalammu tenang, sekalipun sekelilingmu ribut badai dan topan. Jangan lupa, masuki tahun hadapan, jadikan diri kita pembawa damai. Boleh saudara? Boleh jadi pembawa damai? Jangan jadi pembawa masalah ya. Katakan kanan kiri. Jangan jadi pembawa problem. Jangan jadi pembawa stres.
Tetapi kemana engkau pergi, jadikan diri saudara menjadi pembawa damai. Makanya kenapa begitu penting sebelum tutup tahun ini, sebelum Anda buat resolusi di tahun hadapan, ayo bereskan hati kita. Siapa di antara saudara yang punya bermasalah dengan hati, jangan terlalu jual mahal. Datangi kawanmu dan berkata, aku mengasihimu, aku mengampunimu, aku menerima engkau apa adanya. Boleh saudara? Apa homework saudara, apa kerja rumah saudara? Anda keluar harus jadi pembawa damai. Pembawa damai di dalam keluargamu. Suami istri yang sudah menikah, boleh angkat tangan yang sudah menikah, yang sudah saja. Ya, seandainya saudara ada yang kurang sana kurang sini dalam rumah tangga, itu biasa, damai. Anda harus belajar cepat-cepat, ya, jangan menunggu. Contohnya suami kah istri, biasanya saya nggak tahu lah ya. Ini jawaban Anda jangan kuat jawab ya. Anda jawab sendiri. Ya, biasanya mungkin di antara suami kah atau istri minta maaf itu susah sekali. Iya kan? Tapi hari ini yang dengar firman, Oh, pastor, dua-dua saya di sini ya, lagi duduk nih. Nah, saya berkata yang dua-duanya dengar firman, ayo lakukan. Jadi pembawa damai. Jadilah orang yang proaktif untuk minta maaf sekalipun bahkan Anda tidak salah. Jadilah orang yang proaktif untuk mengasihi sekalipun Anda melihat orang melawanmu, saudara di depanmu tidak layak engkau kasihi. Tetapi saya mau berkata, Anda yang bisa melakukan ini, Alkitab berkata, itulah anak-anak Allah. Anda anak Allah atau anak jirannya Allah? Apa jirannya Allah, pastor? Ya, saya sering bermain ya, kata hantu Tuhan, diulang-ulang mirip ya kan? Hati-hati saudara. Makanya kalau kita anak Allah, mari jadi pembawa damai. Tetapi di sisi lain saya juga mengingatkan buat kita sebuah sisi yang juga kita perlu pahami. Ketika kita membawa damai, saya mendapatkan dalam satu ayat. Anda boleh buka Amsal 10 ayat 10. Sebuah ayat yang sepertinya paradoks, sepertinya. Tetapi saya mau kita tangkap sebuah kebenaran. Di sini dikatakan Amsal 10 ayat 10 berkata, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Tetapi siapa yang berani menegur membawa damai. Saya ulang ya saudara. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Tetapi siapa yang berani menegur membawa damai. Saudara sudah jumpa ayat itu? Anda setuju? Anda setuju ayat itu? Haleluya. Setuju nggak setuju? Karena itu Alkitab, firman Tuhan berkata, itu kebenaran. Di sini cukup mengherankan ya. Dikatakan orang yang membawa damai, salah satu juga yang harus perlu dikerjakan, yaitu berani menegur kesalahan. Saudara, saya mau berkata, ada beberapa orang yang sering kali kita punya sebuah ini tadi. Makanya kita dalam Tuhan, izinkan kita mengalami perubahan. Paulus berkali-kali berkata, ayo belajar, baharuilah pikiranmu ya. Baharui budi, berbicara pikiran. Kita harus mengalami pembaharuan budi. Kita tidak boleh serupa dengan dunia, karena pikiran dunia selalu berbeda dengan pikiran Tuhan. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Oleh karena itu mari izinkan, dan hal ini perubahan pikiran itu bisa terjadi harus diawali dari perubahan sikap hati kita. Kita harus punya yang namanya, saya mau berkata ini kata kunci ya, kerendahan hati. Dan ini hal yang tidak mudah. Betul tak betul? Kerendahan hati itu paradoks dengan kedagingan. Kerendahan hatilah kunci. Kalau kita punya sikap hati yang benar, ketika Tuhan melihat ada yang salah di dalam hidup kita, mari terbuka, izinkan kita ditegur.
Saudara, siapa di antara saudara ketika Anda ditegur mungkin dari orang tua dan Anda berkata, wah, terima kasih Ma, you're so special. Ada saudara? Kalau anak ditegur ya, hatinya itu bersuka cita. Ada? Di belakang. Susah, betul nggak? Sejujurnya, ya sama. Itu juga masalah saya, itu masalah manusia. Tapi izinkanlah kita punya hati menerima teguran. Karena itu sebetulnya salah satu ciri orang mengasihi kita. Ada ayat firman Tuhan berkata, lebih baik ya teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sudah tahu jalan itu mau lobang, mencelakakan, kita diam-diam saja. Kenapa? Segan, ya kan? Alasannya apa? Segan. Udah mau jalan itu, kawan saudara menuju jurang lagi. Saudara, seganlah. Sudah dia jatuh, tolong, aduh, saudara baru ini, padahal banyak lukanya. Saudara mau pilih yang mana? Katakan kanan kiri, saya tahu tidak mudah. Ada yang berani. Saudara, kita kan dalam Tuhan. Ayo cakap kanan kiri, saya tahu tidak mudah. Koma, belum selesai. Katakan, tapi aku percaya engkau boleh. Pada amin. Katakan amin. Lebih baik kita menjadi pembawa damai. Satu lagi ayat ya, ayat ke-10 dikatakan tadi, yaitu siapa mengedipkan mata ya menyebabkan kesusahan ya, tetapi siapa yang berani menegur membawa kedamaian ya. Ayat kalau terjemahan baru dia berkata, siapa bodoh bicaranya akan jatuh ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ayat 10, perhatikan ayat 10. Jom kita baca sama-sama. Ayat 11. Tetap sama, Amsal 10, 2, 3. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Saudara, dikatakan mulut orang benar itu sumber kehidupan. Jadi sebetulnya kita bisa mengalami sukacita, damai sejahtera sejati. Tidak bisa dipungkiri, Anda dan saya harus hidup dalam kebenaran. Ada amin. Kebenaran. Sekalipun seringkali kebenaran itu tidak menyenangkan daging kita. Satu kisah di Alkitab, ketika Yohanes Pembaptis menegur Herodes, masih ingat? Ya, hari itu dia mengambil istri orang. Tapi konsekuensinya apa yang terjadi? Yohanes masuk penjara, bahkan sampai akhir hidupnya dipenggal kepalanya. Kadang-kadang sejujurnya berkata dan hidup di dalam kebenaran itu tidak mudah. Saudara, akan ada kalanya saudara dihina orang, ditolak orang, dimusuhkan orang. Sebab apa? Sesuatu yang umum. Dunia tidak suka kebenaran. Makanya saudara, berapa tahun kita menikmati Christmas, tetapi seluruh dunia tetap masih ada orang yang menolak Yesus. Tetapi pilihan semua ada di tangan kita. Anda mau hidup karena ikut kebanyakan orang, atau Anda dan saya memilih hidup karena kebenaran. Sebab Alkitab berkata, karena ada kebenaran dan karena kebenaranlah kita dimerdekakan. Jadi kemerdekaan sesungguhnya bukan karena kita ikut-ikutan. Hati-hati saudara, kalau sudah kita punya tipe ikut-ikutan. Tapi kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika Anda dan saya memilih sebuah kebenaran. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Dan biarlah hari ini saya tutup dengan sebuah dorongan. Mari jadi
Jadikan diri saudara dan saya menjadi pribadi di mana Raja Damai lahir betul-betul di dalam hati kita. Amin. Kekristenan saudara jangan pernah ikut-ikutan, karena ke sorga kita tidak bisa grup-grupan pergi ke sorga. Betul saudara? Ya, kita satu-satu orang harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Satu-satu orang, termasuk saya. Kita akan menghadapi sebuah penghakiman. Persoalannya adalah, are we ready? Apakah kita siap mempertanggungjawabkan semua sikap hidup kita, pilihan hidup kita, perkataan kita, kesalahan kita? Sudahkah kita siap? Dan saya berdoa, biar mulai hari ini Raja Damai itu lahir di hati saudara. Yang kedua, jangan lupa tadi, yaitu apa? Anda dan saya harus apa saudara? Berdamai dengan diri sendiri. Sebelum Anda membawa atau membuat sebuah resolusi di setiap tahun yang baru, mari belajar punya masa, ya. Cari satu masa. Meditate ourselves. Izinkan kita mengevaluasi dan Roh Kudus berbicara banyak. Apa kesalahanku di tahun ini? Apa kegagalanku? Apa kesombonganku? Apa keangkuhanku Tuhan? Operasi bahasu aku Tuhan. Sebab mengingat tanda zaman yang real saudara, ya, bahkan banyak ramai hamba-hamba Tuhan mengingatkan mendapat mimpi, mendapat penglihatan. Kedatangan Yesus itu sangat-sangat segera. Kami sering sharing saya dengan suami saya. Kadang-kadang kami berkata, kalau kita nanti kalau kedatangan Tuhan nanti, apakah kita ready? Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang terselubung. Semua disingkapkan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus minta roh takut akan Tuhan semakin bertumbuh. Amin. Roh takut dalam diri kita, roh takut akan Tuhan itu harus semakin bertumbuh saudara. Jangan takut pada manusia, tapi takut kepada Tuhan. Takut dengan Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir, sembari kita menyambut Christmas, jemaat Tuhan, ya, mari kemanapun kau pergi, jadilah pembawa damai, jangan pembawa masalah. Ada amin? Amin. Boleh saudara? Sehingga ketika engkau menghadapi mungkin masalah sebesar apapun, bisa jadi kecil, masalah yang kecil tidak terlihat lagi. Sebab apa? Engkau ada di situ. Mari kita bangkit berdiri.